Shalom, puji Tuhan. Kalau pada saat sore hari ini kita bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam yaitu Keluaran 14 ayat ke-13a. Keluaran 14 ayat ke-13a. Di situ dikatakan bahwa tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, apa? Janganlah takut. Ya. Jadi kita lihat dari Keluaran 14 ayat 13a ini dikatakan, yaitu Musa berkata kepada bangsa Israel saat Tuhan tugaskan Musa untuk yaitu mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, sehingga Musa diberikan suatu kekuatan daripada Tuhan untuk memimpin bangsa ini keluar. Sehingga di Keluaran 14 ayat 13a itu mengatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Ya, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan memberikannya hari ini kepadamu. Haleluya. Ini tugas Musa yang yaitu dilakukan, dikerjakan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari jajahan Mesir, dari perbudakan Mesir. Dalam hal ini Musa dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Keluar dari Mesir, keluar dari tanah Mesir. Untuk dikatakan firman Tuhan menuju ke tanah perjanjian. Menuju kepada tanah Kanaan yang dijanjikan itu. Nah, setelah yaitu melewati masa perbudakan yang dikatakan firman Tuhan selama 400 tahun, ya. Selama yaitu 400 tahun bangsa ini diperbudak oleh Mesir. Sehingga bangsa Israel tidak dilepaskan begitu saja meninggalkan tanah Mesir, enggak. Tetapi kita lihat mereka dikejar. Saat benar-benar mereka keluar dari tanah Mesir di dalam pimpinan Musa, tidak hanya enak-enak mereka keluar dari tanah itu, dari negara Mesir, tidak. Tetapi keluarnya mereka ini juga dikejar oleh yaitu yang namanya bala tentara orang-orang Mesir saat itu, ya. Sehingga gak mudah mereka itu melepaskan diri begitu saja meninggalkan tanah Mesir. Kenyataan ini yang sangat-sangat luar biasa, sehingga mereka dikejar oleh pasukan Fir'aun. Dan firman Tuhan katakan di situ, mereka dikejar oleh pasukan Fir'aun hingga mereka tiba di tepi laut yang namanya Tiberau. Di kitab yang sono itu dikatakan Kolsum, Laut Kolsum. Di kita adalah Tiberau. Sehingga bagi bangsa Israel sudah tidak ada jalan keluar lagi dari masalah yang ada pada saat itu. Mereka keluar dihadang oleh lautan. Mau balik dihadang oleh bala tentara daripada Fir'aun. Secara manusia nggak ada lagi yang namanya yaitu jalan keluar. Di belakang mereka dikatakan ada pasukan Fir'aun yang mengejar. Sedangkan yaitu di depan mereka terbentang lautan yang luas dan dalam. Nah, di sini kita harus bisa melihat bahwa bagaimana kita bisa berjalan di tengah badai kehidupan, ya. Inilah rahasianya yang kita kupas, yaitu 4 poin, yaitu bagaimana kita bisa berjalan di tengah badai kehidupan yang dialami oleh setiap manusia. Di belakang mereka itu adalah pasukan Fir'aun yang mengejar. Sedangkan di depan mereka terbentang laut yang luas, laut yang dalam yang tidak mungkin mereka lalui saat itu. Tidak ada jalan lagi bagi bangsa Israel pada saat itu. Hopeless, gak ada harapan mereka. Ya, mereka benar-benar dalam keadaan yang terjepit. Nah, kalau kita lihat sekilas kisah singkat daripada bangsa Israel ini, saat mereka keluar dari tanah perbudakan, ya, gak ada lagi secara manusia yang dikatakan jalan keluar, gak ada. Belakang tentara Fir'aun, depan yaitu Laut Tiberau. Kemana mereka harus yaitu berharap, kemana mereka harus yaitu melangkahkan perjalanannya. Kalau kita lihat kisah ini menggambarkan badai kehidupan yang sering dialami dalam kehidupan kekristenan kita, ya. Maju kena, mundur kena. Jadi seringkali umat Kristen mengalami hal yang semacam ini. Begitu besar dan begitu banyak masalah yang menghimpit kehidupan kita. Setiap harinya
Bahkan mungkin setiap menit, setiap detik kita diperhadapkan dengan yang namanya masalah kehidupan. Ya, gak pernah namanya orang hidup itu lepas dari namanya masalah. Tapi kita selalu diperhadapkan dengan yang namanya masalah. Tapi kita lihat ada rencana Tuhan yang luar biasa di dalam permasalahan yang kita hadapi, di dalam permasalahan yang kita sedang yaitu pergumulkan saat itu. Apapun masalah itu, sama halnya dengan bangsa Israel yang mengalami masalah yang luar biasa tadi itu. Di depan yaitu di mana laut Teberau menghadang mereka dengan dalamnya begitu luas. Di belakang mereka dihadang oleh tentara Fir'aun. Gak ada harapan. Nah, keadaan demikian ini yang seringkali didapati dalam kehidupan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Dan tidak sedikit juga daripada umat Kristen yang jatuh di dalam pencobaan karena tidak kuat menanggung beban hidup ini. Haleluya. Jadi kita mengetahui seolah-olah tidak ada jalan lagi. Gak ada cara lagi untuk ditempuh namun tidak membuahkan hasil oleh kekuatannya sendiri. Kalau kita lihat bangsa Israel kalau dengan kekuatannya sendiri gak mungkin dia bisa yaitu melangkahkan, yaitu keluar dari tanah Mesir. Gak mungkin mereka bisa yaitu menyeberangi laut Teberau, gak mungkin tanpa pertolongan Tuhan. Sehingga kita mengetahui, sehingga kita merasa tidak ada lagi jalan keluar. Segala cara sudah ditempuh saat itu, namun tidak membuahkan hasil. Mari pada sore hari ini kita belajar dari kisah Musa, dari kisah bangsa Israel, bagaimana cara mereka melalui masalah yang seperti itu. Yang kesatu apa? Yang kesatu adalah jangan takut. Seperti yang Musa katakan tadi kepada bangsa Israel, jangan takut. Haleluya. Ayat 13 mengatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Itu yang pertama. Sehingga kita dapat apa? Mengatasi, dapat melalui masalah yang kita hadapi. Firman Tuhan katakan yang pertama, jangan takut. Di dalam yaitu Keluaran 14 ayat ke-13a dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Alkitab dengan jelas-jelas mengajarkan kepada kita, kita tidak boleh takut terhadap yang namanya masalah. Sebesar apapun yang menghimpit hidup kita, sebesar apapun yang sedang kita alami, sebesar apapun yang sedang kita hadapi, firman Tuhan menegaskan kepada kita pada sore hari ini, janganlah engkau takut. Berarti apa? Kita harus fight. Kita harus senantiasa melawan yang namanya masalah itu, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sehingga kita tidak boleh takut terhadap masalah sebesar apapun yang sedang yang katakan menghimpit hidup kita. Kita harus bisa dapat mengatakan bahwa pada diri kita sendiri untuk tidak takut terhadap masalah apapun yang sedang kita alami. Sehingga kita harus apa? Membebaskan diri kita dari ketakutan. Karena kita tahu di dalam ketakutan tidak akan ada yang namanya damai sejahtera. Orang takut itu gak akan yang namanya beroleh damai sejahtera. Isinya dalam pikiran, dalam hatinya khawatir, ya, khawatir, ya, dalam hatinya, dalam pikirannya, sehingga sepertinya tidak ada pertolongan Tuhan, sepertinya tidak bisa melihat yaitu kuasa Tuhan dinyatakan. Karena apa? Karena pikiran dan hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan kegelisahan, sehingga seolah-olah tidak percaya akan penyertaan Tuhan, tidak percaya akan pernyataan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sama halnya kita melihat bangsa Israel, Tuhan sudah suruh Musa untuk yaitu mengawal bangsa ini keluar dari Mesir. Kenyataan yang terjadi, tidak semua yang namanya bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Mereka tidak taat, mereka tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang mereka lihat adalah permasalahan yang begitu besar. Yang mereka lihat adalah suatu yaitu obstacle, rintangan-rintangan yang begitu besar. Sehingga selama perjalanan 40 tahun itu mereka banyak yaitu menggerutu kepada Musa, bahkan menggerutu kepada Tuhan. Sehingga apa? Bangsa ini mengatakan lebih baik aku kembali sajalah ke Mesir, bisa makan rotinya raja, bisa minum anggur dan sebagainya, daripada kamu keluarkan aku dari Mesir tapi kenyataan sengsara. Padahal Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan pertolongannya, pemeliharaannya selama mereka di padang gurun. Mereka gak bisa lihat yang namanya pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan.
Karena apa? Karena mereka takut, mereka khawatir dalam hidupnya, takut mati, takut tidak dipelihara oleh Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyatakan pemeliharaannya. Lewat apa? Siang hari mereka yaitu berjalan kaki. Dikatakan kasut mereka tidak rusak sekian puluh tahun. Dan dikatakan siang hari mereka berjalan yaitu di padang gurun. Dikatakan ada yang namanya tiang awan untuk menaungi mereka. Malam hari mereka berjalan, ada suatu tiang api yang menghangatkan diri mereka. Bahkan makanan-makanan surgawi Tuhan nyatakan pada saat itu. Tapi bangsa ini, bangsa yang selalu menggerutu kepada Tuhan dan menggerutu kepada Musa, seolah-olah gak percaya pertolongan Tuhan. Haleluya. Tetapi Musa meyakinkan bangsa ini, jangan takut. Berarti ada apa? Ada kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Orang yang takut gak merasakan yang namanya damai sejahtera Tuhan. Orang yang takut tidak merasakan yang namanya yaitu pertolongan Tuhan, karena isinya khawatir. Tapi orang yang senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mengerti bahwa Tuhan selalu memelihara dalam hidupnya, sehingga orang ini berjalan bersama dengan Yesus dalam hidupnya dengan iman, sehingga gak mengalami yang namanya ketakutan demi ketakutan. Kalau kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 7, apa yang firman Tuhan katakan? Karena di dalam ketakutan tidak akan ada damai sejahtera. Tetapi di dalam Filipi 4 ayat 7 firman Tuhan katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jelas-jelas dalam firman Tuhan pada sore hari ini, damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal manusia yang terbatas itu, hikmat manusia terbatas itu, dikatakan akan memelihara hati, melihara pikiran kita untuk percaya akan pertolongan Tuhan, bahwa kita gak usah lagi yang namanya khawatir, gak usah lagi yang namanya yaitu mengalami depresi, gak usah lagi yang namanya ketakutan. Karena apa? Kasih karunia Tuhan, sejahtera Allah itu memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus, sehingga kita mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan. Haleluya. Sebesar apapun masalah kita, tetap kita harus percaya pemeliharaan Tuhan sempurna adanya. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua apa? Dalam kita berjalan menghadapi dalam permasalahan hidup ini. Yang kedua, tetap berdiri. Tetap berdiri, jangan goyah. Sehingga dikatakan masalah demi masalah mungkin akan membuat kita lelah, membuat kita yaitu mungkin terjatuh. Satu hal dalam hal ini yang harus yaitu membuat kita dapat meraih keberhasilan adalah dengan ketika kita bangkit dari kejatuhan dan berdiri kembali. Di ayat lain mengatakan 7 kali orang percaya jatuh, dia kembali. Berarti apa? Penyertaan Tuhan itu sempurna adanya. Bukan seberapa dalam kita terjatuh, tetapi seberapa kuat kita mau berdiri kembali ketika kita terjatuh itu. Berarti satu hal yang perlu kita ketahui, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena di dalam kekuatan Tuhan sajalah kita dapat berdiri, tidak digoyahkan, karena firman-Nya ya dan amin. Haleluya. Dalam Efesus 6 ayat 13 dikatakan, Efesus 6 ayat 13, firman Tuhan katakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Ya, tipu muslihat iblis itu hal yang luar biasa. Tipu muslihat iblis itu adalah melemahkan iman rohani kita, menjatuhkan iman rohani kita. Maka dari itu yang firman Tuhan nasihatkan kepada kita pada sore hari ini, tetap berdiri dan pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi penyertaan Tuhan itu dalam segala keadaan, entah itu keadaan susah, keadaannya itu terjepit, keadaannya itu hopeless, gak ada harapan. Firman Tuhan ini yang menjadikan suatu acuan untuk memberikan kita semangat hidup, memberikan kekuatan iman rohani kita, manusia batiniah kita untuk berjalan bersama dengan Yesus, sehingga apa? Kita mengalami yang namanya kemenangan di dalam kemenangan. Sehingga Alkitab mencatat bahwa kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Itu tidak hanya slogan, tapi kenyataan untuk kita terima dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang pertama, bagaimana kita yaitu
dapat melalui dalam permasalahan hidup ini. Yang pertama yaitu jangan takut. Yang kedua adalah tetap berdiri. Ya, dan yang ketiga apa? Angkat tongkat. Ya, yang ketiga angkat tongkat. Ya, tongkat berbicara mengenai yaitu kuasa Tuhan. Saya katakan tongkat itu berbicara tentang kuasa Tuhan, ya, tentang kekuatan Tuhan. Dengan tongkat ini maka Musa dapat membelah laut Teberau. Sehingga kalau kita lihat pada kisah sebelumnya, tulah-tulah terjadi melalui tongkat yang digunakan oleh Musa. Ya, tongkat jadi ular. Ya, saat Tuhan perintahkan Musa untuk membelah yaitu laut Teberau dengan tongkat. Saat untuk supaya keluar air di batu itu dengan tongkat. Ya, tongkat berbicara tentang yaitu kuasa Tuhan. Haleluya. Sehingga kita mengetahui bahwa di kisah berikutnya pun Musa juga menggunakan tongkat ini untuk mengeluarkan air itu supaya bangsa ini bisa minum saat itu. Ya, haleluya. Dan kita melihat banyak mujizat-mujizat lainnya yang terjadi untuk yaitu membuktikan kuasa Allah bagi bangsa Israel pada saat itu. Bila kita mengetahui, kita menyimak dan kita menyimpulkan dalam diri kita, begitu luar biasanya Tuhan itu memelihara bangsa Israel itu lewat Musa. Ya, dari yaitu jangan takut berarti ada pembelaan Tuhan, berarti ada penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan orang-orang yang percaya. Dan di situ dikatakan berdirilah teguh, tetap berdiri dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit, keadaan permasalahan besar kecil, tetap kita berdiri. Pengertiannya kita tetap percaya akan penyertaan Tuhan, percaya akan firman-Nya, bahwa firman-Nya berkuasa dari dulu sekarang dan selama-lamanya, tidak pernah berubah. Haleluya. Dan yang ketiga dikatakan tadi yaitu angkat tongkat tadi itu, berbicara tentang kuasa Tuhan. Kalau zaman dahulu Musa melakukannya dengan kuasa Tuhan lewat tongkat itu, dan zaman sekarang tongkat berbicara tentang yaitu kuasa Tuhan. Haleluya. Di dalam yaitu Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Dikatakan firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa, tongkat estafet yang dari Tuhan, kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sekarang kita percaya Roh Kudus sudah dalam diri kita belum? Kalau kita percaya bahwa Roh Kudus sudah dalam diri kita, berarti kita sudah menerima kuasa dari Tuhan. Yang harus kita kerjakan, kita lakukan, dan kita laksanakan amanat agung itu. Haleluya. Sehingga dalam kehidupan kita, kita menjadi saksi-saksi Kristus di muka bumi di akhir zaman ini. Haleluya. Dan kuasa Tuhan telah dicurahkan melalui Roh-Nya yang telah turun dan tinggal di dalam kehidupan kita. Dalam hal ini kita harus mengetahui dan kita harus yakin bahwa kuasa Tuhan ada di dalam diri kita. Dan kuasa ini adalah kuasa yang sama dan kuasa yang digunakan Musa dahulu, yaitu melalui yaitu di mana keadaan-keadaan yang mereka alami saat itu. Saat ini pun kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Kalau Musa mengalami kuasa Tuhan, meskipun lewat tongkat yang dia pegang saat itu, menjadikan sesuatu yang luar biasa, Tuhan nyatakan kuasanya. Sekarang tongkat estafet itu adalah suatu kuasa Tuhan yang Tuhan taruh dalam diri kita di hari zaman ini, supaya kita dapat berjalan dalam dunia yang gelap ini di dalam pimpinan Tuhan, di dalam kuasa dan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga orang yang berjalan di dalam Tuhan dikatakan orang itu berjalan di dalam kehendak-Nya, jalan dalam kasih karunia-Nya. Dan kuasa Tuhan telah dicurahkan melalui Roh Kudus-Nya pada saat ini. Haleluya. Saya katakan, gunakan otoritas yang telah Dia berikan bagi kita, yaitu kuasanya. Gunakan otoritas yang ada ini untuk membelah laut Teberau yang berbicara tentang masalah kehidupan yang gak mungkin bisa diatasi. Dengan kuasa Tuhan, masalah hidup itu dapat terselesaikan oleh karena pertolongan-Nya.
Yang mustahil, yang gak mungkin dijadikan mungkin. Yang gak bisa dijadikan bisa oleh karena kuasa Tuhan. Sama hal yang dialami oleh Musa saat itu. Yang gak mungkin, yaitu laut yang begitu dalam, laut yang begitu luas dan lebar, dapat terbelah menjadi dua. Dan bangsa itu bisa masuk di dalamnya, tengah-tengahnya dengan selamat. Haleluya. Jadi Tuhan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang gak bisa menjadi bisa. Maka dari itu kita harus melakukan yang namanya kuasa Tuhan dapat dipergunakan untuk membuka jalan di tengah masalah-masalah yang kita hadapi. Dan perkatakan firman Tuhan, perkatakan hal-hal yang positif, dan perkatakan hal yang membangun iman rohani kita, bahwa di dalam Tuhan ada kuasa yang luar biasa. Dan saya mau katakan yang ketiga adalah tongkat, berbicara tentang kuasa Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, supaya kuasa itu senantiasa ada di dalam pihak kita. Haleluya. Puji Tuhan, pada saat sore hari ini yang keempat, untuk kita mengeluarkan tangan kita kepada Tuhan. Mengulurkan tangan kita kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita ini membutuhkan kasih karunia-Nya, membutuhkan kuasanya, membutuhkan penyertaannya. Haleluya. Di dalam Keluaran 14 ayat 16 firman Tuhan katakan. Keluaran 14 ayat 16 firman Tuhan katakan, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Haleluya. Hal yang luar biasa. Jadi kalau diri kita sadar bahwa kuasa Tuhan ada dalam diri kita, tidak hanya kita berbicara, oh kuasanya luar biasa, tapi kita imani kuasa itu. Kita imani yaitu keperpihakan Tuhan dalam diri kita. Kita imani Roh Kudus Tuhan tinggal dalam diri kita. Sehingga saat kita mengatakan yaitu kuasa Tuhan dinyatakan dalam diri kita, hal-hal yang besar terjadi. Kuasa mujizatnya terjadi. Sama halnya dengan yang dialami oleh Musa ini. Tuhan perintahkan, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga dikatakan orang Israel yaitu akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ini perintah untuk mengeluarkan tangan adalah perintah agar Musa memiliki iman. Agar Musa berani diri untuk apa? Bertindak. Memberanikan diri untuk melangkah dengan iman. Meskipun saat itu Musa belum melihat akan mujizat dinyatakan, tapi Tuhan berfirman bahwa angkatlah tongkatmu itu. Ulurkanlah tanganmu itu. Saat Tuhan tak lakukan itu dan Musa taat melakukannya, yang terjadi adalah kuasa Tuhan dinyatakan. Ya. Perintah untuk mengulurkan tangan adalah perintah agar Musa memiliki iman. Saat ini pun seringkali kita berdoa dengan mengangkat tangan kita. Tanda kita berseru kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup dan teramat sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Dan itu pun, kuasa itu pun tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Dan kita melihat dalam hal ini, hasil dari tindakan iman, inilah yang membuat laut Teberau terbelah. Hasil dari perbuatan iman, dari setiap kita anak-anak Tuhan, kita percaya dengan iman, masalah apapun yang kita hadapi, sakit apapun yang kita alami, Tuhan akan angkat semuanya itu. Dan kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan. Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Laut Teberau tidak akan terbelah jika di dalam hal ini Musa tidak mengulurkan tangannya ke atas laut itu. Gak mungkin kalau Musa diam saja gini, tongkatnya gini saja, gak bisa dia bisa membelah itu, itulah laut Teberau. Tapi yang Tuhan ajarkan, Tuhan perintahkan, ulurkan tanganmu dengan tongkat itu, supaya laut Teberau itu dapat yaitu terbelah. Haleluya. Sehingga kita harus tahu, kita harus memikirkan, merenungkan otoritas yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ini. Ya, sama katakan, otoritas yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita ini tidak akan ada artinya
jika kita tidak bertindak, jika kita tidak melangkahkan hidup kita, berjalan dalam iman, berjalan dalam kehendak Tuhan, atau melangkah dengan iman kita, gak ada artinya. Tapi saat Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita setiap hari, kita percayakan kuasanya, kita melangkah bertindak dengan iman, maka yang terjadi adalah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna itu nyata bagi kita. Haleluya. Masalah yang ada harus kita hadapi dengan penuh iman dan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita, dan Dia akan memberikan kemampuan ilahi yang tidak didapat oleh dunia. Kita memilikinya daripada Tuhan. Haleluya. Sehingga kita mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bertindaklah dan melangkahlah dengan iman. Firman Tuhan katakan kita akan melihat Tuhan membuka jalan bagi kita di saat tiada jalan. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan pada saat sore hari ini, yang mengajarkan kita untuk kita berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Jangan takut dan tetap berdiri bersama dengan Tuhan. Maka kita akan melihat yang namanya keselamatan demi keselamatan, mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Haleluya. Amin.